kita ditebus, dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir di gereja pagi hari ini atau juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Hari ini kita bersuka cita memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta yang pertama di tengah gereja KBP dan akan dilanjutkan kembali sukacita kita pada esok hari Pentakosta kedua. Mari menerima firman Tuhan dengan sukacita pada peringatan turunnya Roh Kudus Hasasaur Nito di Parbadia. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan dituliskan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan dituliskan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus yang Tuhan curahkan untuk setiap orang percaya. Nats pada peringatan Pentakosta pertama ini yang kita baca dan kita ikuti tadi, sebenarnya perkataan Tuhan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga. Jadi roh itu masih dijanjikan.
Tetapi kita bisa membaca dalam Alkitab dengan sangat jelas dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dengan judul Perikop Pentakosta. Di sana diungkapkan bagaimanakah peristiwa tercurahnya Roh Kudus itu kepada orang percaya. Saudara-saudari, sering ada perdebatan apakah setiap orang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Menurut saudara-saudari, apakah saudara memiliki Roh Kudus? Tim Marturia yang melayani hari ini, yang ikut monolog juga, apakah saudara Inang yang sudah cantik sekali hari ini dengan nuansanya, percaya bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Amang Inang Sintua? Apakah kita semua percaya kita memiliki Roh Kudus? Masih ada yang ragu. Mungkin setelah khotbah ini nanti tidak akan ragu lagi. Sering ada berkata, apakah kita punya Roh Kudus? Apakah dia ada Roh Kudus? Dia tidak punya roh itu. Dia kelihatan itu dari kerajinannya ke gereja pun gak mau. Cuman datang waktu Natal saja. Itu pun duduknya di luar. Gak ada itu rohnya. Roh Kudus apalagi. Saudara-saudari, Efesus 1 ayat 13 menuliskan, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, maka dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini senada dengan khotbah hari ini, Roh Penghibur yang dijanjikan. Ketika kamu percaya saja pada Kristus, kamu memiliki Roh Kudus. Dan itu dicurahkan kepada setiap orang percaya tanpa terkecuali. Karena itu ketika saudara-saudari Amang Inang kita percaya kepada Kristus, I believe in Jesus, maka saudara memiliki Holy Spirit, Roh Kudus. Itu yang pertama. Jangan ragu, karena itu dicurahkan untuk setiap orang percaya. Tetapi, orang yang memiliki Roh Kudus akan menunjukkan buah roh dalam kehidupannya. Dan itu hanya mungkin dilakukan jika dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada yang memiliki Roh Kudus, tapi ada pernah saudara-saudari mendengar istilah penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 ketika Stefanus dirajam sampai mati. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 menuliskan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya kita dengar duduk di sebelah kanan Allah ketika peringatan naik ke surga. Dia naik ke surga dan duduk di, tapi Nats ini mengatakan Kisah Para Rasul 7 ayat 55 Stefanus melihat Yesus berdiri, bukan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi Amang Inang, kita semua dicurahkan, diberikan Roh Kudus. Orang percaya ketika dia percaya pada Kristus, dia mengimani Kristus penyelamatnya, dia memiliki Roh Kudus. Tapi ternyata tidak semua penuh dengan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Amang Inang ambil air putih, ada air di dalamnya tapi setengah. Ada airnya? Ada, tapi tidak penuh. Maka beberapa nats yang menjadi referensi tadi sebelum kita akan lihat khotbah hari ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki Roh Kudus itu tidak cukup untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan hari ini. Berulang kali kata mengasihi diulang-ulang dalam khotbah hari ini. Dan itu tidak dapat dilakukan hanya orang yang hanya memiliki Roh Kudus. Tapi harus penuh dengan Roh Kudus. Maka dia sanggup melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari,
Perintah yang dikatakan ayat 15 sampai 26 hanya sederhana. Jika kau mengasihi aku, kau akan menuruti perintahku. Jika kau mengasihi aku, maka kau akan dikasihi Bapa. Berulang kali kata itu berkaitan disampaikan. Sekali lagi, itu tidak mungkin dapat kita lakukan tanpa kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau ada perdebatan tentang Pentakosta, ya Pentakosta manginangnya bukan Pantekosta. Penta artinya 50. 50 setelah apa? Kebangkitannya. Jadi 40 hari Tuhan Yesus memberitakan keberadaannya setelah bangkit. Dia menampakkan diri ke sana, dia menampakkan diri kepada murid dan seterusnya. Lalu hari ke-40 dia naik ke surga. Lalu hari ke-50 roh itu tercurah yang dijanjikan. Jadi Pentakosta bukan Pantekosta. Saya pernah baca ada satu gereja Pantekosta. Kalau Pantekosta tidak ada maknanya. Tapi katanya pernah cerita dulu surat izin membangun itu sulit sekali. Jadi dalam cetaknya itu salah tulis. Jadi mereka bilang ya udahlah yang penting maknanya sama. Tidak ada maknanya sama. Pantekosta dengan Pentakosta. 50. Jadi ini harus jelas bagi kita. Saudara-saudari, peringatan hari turunnya Roh Kudus bagi kita saat ini sering mengajarkan bahwa gereja kita tidak memiliki Roh Kudus. Karena tidak bisa berbahasa roh. Tetapi kalau kita lihat ciri-ciri penuh dengan Roh Kudus, terutama khotbah hari ini, tidak berbicara soal bahasa roh. Ternyata bahasa roh itu hanya salah satu tanda saja. Jadi tidak melulu kalau orang dipenuhi roh maka dia harus bisa berbahasa roh. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, ketika mereka sedang berdoa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus dia jadi berani. Dia memiliki keberanian, tidak takut, tidak ragu menjalani kehidupannya, tidak gentar. Itu orang yang dipenuhi roh. Jadi tidak melulu dengan bahasa glosalia atau berbahasa roh baru dipenuhi Roh Kudus. Sering mendengar statement ini, KBP itu tidak ada bahasa rohnya. Jadi supaya tidak ketinggalan, amanginang bikin-bikin lah. Kalau lagi ikut ibadah misalnya ke sana. Oh kayak gini dibikin, dengar dulu, oh iya. Nah dibuatlah. Itu hanya salah satu tanda saja. Dan masih banyak yang lainnya. Roh untuk bernubuat. Tapi lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Jadi di Minggu Pentakosta ini harapan kita bahwa Amang Inang memiliki pencerahan yang sangat jelas tentang Roh Kudus yang tercurah bagi kita. Dan memang Kisah Para Rasul 2 ayat 4 menuliskan ketika mereka penuh dengan roh maka mereka berbahasa, bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Tapi bahasa itu bahasa dari mana Amang Inang? Turun dari surga? Atau berbahasa dunia juga? Yang dimengerti oleh orang-orang dari bangsa yang ada di kolong bumi. Karena itu dikatakan pada Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh. Tapi lihat ayat 7 mereka tercengang dan heran. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang Galilea itu logatnya jelas sekali. Kayak orang Batak. Ingat Petrus waktu bilang bukan saya bukan orang Galilea. Tapi logatnya logat orang Galilea. Kayak orang Batak. Enggak Batak aku. Orang Sundanya aku katanya. Kan logatnya udah jelas Batak, enggak ngaku Batak kan gitu kira-kira kan. Jadi sangat jelas kalau logat orang Galilea. Mereka tercengang waktu turunnya Roh Kudus. Itu bukannya orang Galilea. Tapi kenapa mereka menggunakan bahasa kita masing-masing? Mendengar berkata dalam bahasa kita sendiri. Itu yang mereka katakan. Kita orang Partia, Media, Elam. Kok mereka bisa bahasa kita? Jadi bahasa roh itu Amang dan Inang bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi ketika kita menyampaikannya kita menjadi mengerti. Itu bahasa yang disampaikan seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Kita tidak perlu terjemahan yang lebih dalam tapi Alkitab sudah menuliskannya sendiri. Saya pernah membaca seorang pendeta membuat
ibadah di Rusia, saya tidak sebutkan tapi dia pendeta Indonesia. Lalu ketika dia ke Rusia dia tidak bisa bahasa Rusia. Ibadahnya karena ada komunis di sana mereka di bawah tanah. Jadi perlu penterjemah bahasa Rusia. Dia khotbahnya bahasa Inggris lalu diterjemahkan. Hari pertama berlangsung dengan baik, hari kedua berlangsung dengan baik, hari ketiga penterjemah ini ditangkap komunis. Jadi tidak bisa menterjemahkan khotbah si pendeta. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, terjadilah Tuhan apa yang kau kehendaki bagiku. Dia berkhotbah dengan bahasa Inggris, mengkhotbahkan banyak orang di sana. Lalu dia menyerahkan diri dengan penuh, setelah selesai orang menyalami dia. Ternyata kalau saudara bisa bahasa Rusia dengan baik, kenapa harus perlu penterjemah? Roh membantu, membuat banyak orang mengerti apa yang dia sampaikan. Ada orang khotbahnya tenang, pelan. Tapi roh itu membantu sampai di hati setiap orang. Tidak bisa kita harus mengatakan khotbah yang A, B, C baru kena ke hati. Kalau roh itu bekerja, dia membahasakannya kepada hati dan pikiran kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka untuk dapat melakukan perintah Tuhan Yesus pada khotbah hari ini, saudara-saudari harus memastikan saudara penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus seperti beberapa nas tadi yang disebutkan. Tetapi kalau kita lihat Lukas 1 ayat 15 sampai 16, kita akan melihat bagaimana mungkin menandai atau menunjukkan bahwa saya dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, Lukas 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur, ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ini salah satu ayatnya. Lalu ada Efesus 5 ayat 18. Sering dibandingkan mabuk anggur dengan dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Lalu selanjutnya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Baik saudara-saudari boleh melihat, jangan mabuk oleh anggur tapi penuh dengan roh. Ini disandingkan. Jadi ini mau dikontradiktifkan. Jadi bagaimana untuk Amang-Inang bisa tahu Amang-Inang dipenuhi roh atau tidak? Lihat, kalau orang dipenuhi anggur, mabuk anggur dengan dipenuhi oleh roh. Saudara-saudari, saya pernah melihat orang mabuk. Orang mabuk itu apa yang paling jelas? Tidak terkontrol pikiran dan perkataannya. Pernah saya lihat orang mabuk waktu itu pulang kampung, jadi kan banyak di sana lapo ya namanya ya. Lapo, bisa sampai jam berapa gitar. Lagunya pun dari lagu rohana ke lagu rohani. Bisa nyanyi buku ND sambil nyanyi. Padahal sudah tidak lagi sadar. Jadi dia mungkin karena baru putus cinta kan, dia peluk itu tiang listrik. Kemana kau sayang, kenapa kau pergi? Dipeluk-peluk, dibelai-belai tiang listrik itu. Mabuk. Tidak terkontrol pikirannya. Tidak dikuasai. Begitu kan Bapak Ibu? Makanya bicaranya bisa kemana-mana. Ini disandingkan dengan penuh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Perkataannya dikuasai oleh Roh Kudus. Pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus. Tindakannya dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kalau persoalan mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama seperti khotbah hari ini, apakah bisa dilakukan? Bisa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, karena itu yang mengontrol pikiran kita. Itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Bukan ego kita. Gak maulah aku mengasihi dia, dia pun seperti itu sama saya. Itu tidak ada. Karena yang mengontrol, menguasai pikiran dan ucapan dan hatinya Roh Kudus. Sama seperti tadi kalau kita lihat orang yang dipenuhi dengan minuman itu. Gak tahu dia ngomong apa. Besoknya baru sadar. Ada lagi yang kayak gitu, ketawa, bentar-bentar nangis. Bentar lagi katanya. Memang gak terkontrol dalam hati saya. Tapi kan itu dia tidak dikuasai lagi oleh dirinya, pikirannya. Kalau saudara penuh dengan roh, bayangkan. Yang tidak mungkin dilakukan. Mengampuni, mengasihi, itu bisa dikerjakan. Jika roh itu yang menguasai kita. Karena itu khotbah ini berkata, jika kau mengasihi aku, kau akan menuruti semua
perintahku. Jangan dulu Tuhan, perintah yang satu pun belum lulus. Menurut pikiran kita. Tapi kalau roh itu yang bekerja bagi kita, dia akan memberi kepada kita tadi keberanian, sukacita. Dan kemudian dikatakan, aku akan minta untuk memberikan kepadamu seorang penolong. Roh itu amang inang akan menolong kita. Jadi kalau topik hari ini berkata, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, saudara-saudari amang inang harus yakin, siapa yang memberi kita penghiburan, sukacita, kekuatan adalah Roh. Itu yang dituliskan pada ayat 16 dan 17. Roh itu yang menolong kita. Roh itu yang membimbing kita. Bahkan di ayat terakhir, Roh itu yang menghibur kita. Pernahkah saudara-saudari begitu bersedih akan satu hal. Sudah pergi healing dengan teman-temannya, ngopi-ngopi, nongki-nongki. Udah pergi sampai ke Sentul kemana. Udah pulangnya sedih lagi. Udah pergi ke sana, ayolah teman dulu, ngopi dulu, ngobrol dulu sampai jam 1 subuh. Pulangnya sedih lagi. Kalau orang yang meminta Tuhan menghibur dia melalui rohnya, dia tidak perlu kemana-mana. Pergilah kepada Tuhan dan berdoalah sendiri. Minta Tuhan berikan kepadaku kekuatan dan roh penghibur. Maka itu akan kita rasakan. Akan kita rasakan, sepertinya langsung damai. Atau pernah mungkin di sini Bapak Ibu amang inang yang grogi untuk presentasi atau anak muda-mudi memiliki ketegangan untuk suatu hal, lalu dia berdoa minta Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Dan ketika ajaib engkau bisa berbicara depan banyak orang, bisa melakukan tugas itu roh yang menolong kita. Jadi jangan katakan gak ada itu Roh Kudus. Roh itu bisa dilambangkan banyak seperti api. Kalau saya juga suka mengatakan seperti angin. Tidak nampak tapi kalau berhembus dia sangat terasa. Gak ada kita yang bisa nangkap angin kan? Tapi kalau berhembus angin itu terasa kepada kita. Itu yang memberikan kepada kita power dan kekuatan. Roh yang menghibur kita. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kamu. Roh itu memberi apa? Kekuatan, keberanian. Roh Kudus itu bukan hanya soal berbicara bahasa roh. Bahkan Lukas 1 ayat 67 dan Zakaria penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Jadi ketika kita memberitakan kabar baik, membantu orang lain, itu juga telah dipenuhi oleh roh. Zakaria Bapak Yohanes Pembaptis. Dipenuhi roh juga lalu dia bernubuat. Itu sebabnya saudara-saudari, Tuhan katakan melalui khotbah hari ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dikatakan bahkan istilah yatim piatu dipakai dalam khotbah hari ini. Apa yang paling mengerikan bagi seorang anak ketika dia sudah yatim piatu, merasa tidak ada lagi tempat pengaduan. Tapi Tuhan berjanji kau tidak akan merasakan seperti yatim piatu. Tidak akan sendiri. Kita tidak sendiri amang inang. Ada roh yang Tuhan berikan. Penekanan ini mengajarkan kita untuk selalu yakin bahwa ada Tuhan yang mendampingi kita, menemani kita. Roh itu memberi kekuatan kepada kita. Jadi kekuatan ini untuk apa? Menghadapi badai, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi sakit penyakit yang masih ada pada tubuh kita, menghadapi sesuatu yang kita minta tidak Tuhan berikan juga. Semua itu dimungkinkan untuk kita hadapi hanya saat roh itu benar-benar ada dan penuh di dalam diri kita. Ada seorang pelaut terdampar di sebuah pulau, lalu dia mencari kanan dan kiri, wah tidak ada orang di sini. Dan dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan kirimlah kapal supaya aku bisa kembali dan tidak di pulau ini lagi. Hari pertama berdoa tidak dikabulkan, hari ketiga berdoa tidak dikabulkan. Sampai 1 minggu dia minta supaya ada kapal yang membawa dia dari pulau itu. Tuhan tidak berikan. Akhirnya dia bangunlah gubuknya. Ya sudahlah kalau tidak juga berarti aku harus bangun gubuk. Lalu dia mencari makanan, daun, buah atau apapun yang bisa dia makan, menangkap ikan dan segala macam. Dia mulai memperbaharui dirinya. Tapi suatu ketika dia pergi lagi mencari makanan ikan, dia menyalakan api di rumahnya itu, di gubuknya itu, tapi dia lupa mematikan.
Lalu ketika dia pergi dia baru ingat, waduh nanti bisa terbakar gubuk itu. Lalu dia lari dengan cepat, ternyata gubuk itu sudah hancur, terbakar. Dia marah pada Tuhan, Tuhan keterlaluan. Aku minta kapal Tuhan tidak berikan, aku sudah punya gubuk Tuhan bakar. Dalam kesedihan kemarahannya lalu ada kapal datang. Wah dia beranjak dengan sangat senang, lalu dia segera diselamatkan. Tapi dia tanya, Tuhan kepada mereka, kenapa kalian bisa tahu aku ada di sini? Sebenarnya kami juga tidak tahu kau ada di situ. Tapi kami lihat ada asap yang sangat tebal naik ke atas. Kami pikir ada orang yang butuh pertolongan di sana. Lalu mereka datang. Lalu dia minta maaf, minta ampun pada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, jika tidak karena gubukku terbakar, maka aku tidak akan diselamatkan. Lain kali bakar lagi Tuhan gubukku. Gak seperti itu Amang Inang ya. Jadi seringkali kita tidak memahami maksud Tuhan. Tidak memahami. Tetapi dengan roh yang ada pada kita, kita menjadi mengerti maksud Tuhan untuk hidup saya. Yang Amang Inang minta dalam doa tidak selalu Tuhan berikan. Bahkan cukup lama meminta pertolongan itu dan tidak juga Tuhan berikan. Tapi Tuhan akan jawab dengan cara yang lain. Dan itu dimungkinkan dengan roh yang ada pada kita. Untuk mengerti. Itu sebabnya tetapi penghibur. Ayat 26. Yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku. Itulah yang kita terima dan kita peringati hari ini. Jadi setiap orang sudah punya roh. Tapi saudara-saudari, penuhlah saudara dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Supaya saudara-saudari seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bisa benar-benar merasakan pertolongan dan roh penghibur itu. Firman Tuhan berkata setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan bernyanyi dan bersorak. Efesus 5 ayat 19. Jadi cirinya mudah saja. Kalau saudara-saudari mau penuh dengan Roh Kudus, nyanyikanlah mazmur. Kalau Efesus berkata, naikkan puji-pujian, nyanyikan rohani, nyanyian rohani, dan bersoraklah memuji Tuhan. Jangan memuji Tuhan, di sini memuji Tuhan. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, iya harus memuji Tuhan juga. Nyanyikan nyanyian rohani katanya. Gak disuruh nyanyian rohani ya. Tapi bukan berarti juga tidak bisa. Tapi kegemarannya harus memuji Tuhan. Itu bedanya. Jadi dia lebih gemar memuji Tuhan. Bukan berarti anti lagu sekuler. Jangan salah menerjemahkan. Tapi dia lebih gemar setiap hari memuji Tuhan. Amang Inang di tempat saya tinggal itu kan depan itu ada kos-kos putri ya. Rumah dinas gereja kita. Jadi kalau pagi itu bangun tidur saya biasa pakai speaker kecil nyanyi. Anak saya tidur pun nanti pasti dengar saya yakin. Ya Bapak Ibu, Amang Inang khususnya kaum ibu biasanya bangun pagi-pagi duluan. Sambil setel saja musik itu. Jadi bernyanyi. Tapi pernah ada satu ketika mungkin dia penghuni baru jadi agak keras suara lagunya. Jadi saya mau nyanyi kami gitulah begitu ya. Ci kebesaranmu sambil siapin ini bontot nomor 1, bontot nomor 2 gitu. Lalu datang lagu sebelah. Ingin ku bunuh pacarmu katanya. Waduh. Kayak mana ini satu mau memuji Tuhan, satu mau bunuh pacar orang. Kencang pula kan gak mungkin saya protes ya. Tapi biarlah saya fokus dengan lagu ini, pujian ini. Jadi setiap pagi kegemaran kita harus memuji Tuhan. Setiap saat lebih gemar memuji Tuhan. Itu penuh dengan roh. Bukan gemar untuk memaki orang. Gemar untuk menghujat orang. Gemar untuk melihat kesalahan orang. Gemar berbuat dosa. Tidak boleh. Kalau gemar berbuat dosa, gemar melakukan kejahatan, gemar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu sama seperti orang yang mau naik perahu tapi jangkarnya gak dilepas. Jadi tetap terkait kapalnya itu kan. Dayung terus. Maju gak Amang Inang? Gak maju di situ terus, padahal udah capek mendayung. Jadi seperti itu. Mau penuh roh, mau berbuat baik tapi tetap. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi harus diupayakan supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya teruslah gemar memuji Tuhan. Bernyanyi. Sederhana sekali.
gemar memuji Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua selalu mengucap syukur, mengikuti Efesus ini. Dan itu juga amang-inang kita boleh lihat dalam khotbah hari ini. Roh itu dijanjikan Tuhan untuk memberikan mereka ucapan syukur, untuk membuat mereka kuat. Jadi orang yang dipenuhi Roh, dia harus selalu mengucap syukur. Give thanks. Full thanks. Kalau yang tadi full praise atau full worship, penuh pujian. Yang kedua, penuh dengan syukur. Jangan bersyukur saja untuk hal yang baik, untuk hal yang kurang baik juga bersyukur. Seorang pernah bawa beberapa uangnya, lalu dia dirampok. Dan dia berdoa, Tuhan aku bersyukur aku dirampok hari ini. Tapi masih sedikit uangku yang dirampok Tuhan. Masih ada uangku di rumah gak dirampok. Nah, bersyukur dia. Yang kedua Tuhan, aku bersyukur walaupun aku dirampok uangku tapi nyawaku belum dirampok. Dan janganlah dirampok. Yang ketiga, Tuhan aku bersyukur karena yang merampok aku orang lain, aku tidak jadi perampok. Untuk apapun kita bisa bersyukur. Tuhan aku bersyukur tadi aku disakiti, bukan aku yang menyakiti dia. Bisa berubah kan? Jadi dalam segala hal apapun, marilah selalu menaikkan syukur. Sebagai bentuk kita penuh dengan Roh Kudus. Selamat memperingati turunnya Roh Kudus, semakin mengasihi Tuhan, dan yakinlah Roh itu memberi kita kekuatan penghiburan. Dan itu sudah ada dalam diri kita. Tapi tambahkanlah dengan cara semakin memuji Tuhan, dengan cara semakin bertambahlah ucapan syukur kita, maka penuhlah kita dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.